Langsung saja kita mulai ya. Ini baru 3 orang yang hadir, nggak apa-apa karena sudah malam. Jadi kita mulai aja. Oke, malam hari ini alhamdulillah pertemuan pertama kita di kelas KPB kelas 7. Jadi SMP kelas 1. Oh gitu. Mungkin ada yang belum punya ini, Mbak. Belum bikin akun mungkin ya. Ya karena ini kan minggu pertama ya. Jadi mungkin ada yang masih belajar, ada yang masih belum tahu caranya, ada yang masih nggak hafal waktunya ya. Nanti dikabari aja teman-temannya yang lain. Nah, malam hari ini kan hari Rabu. Itu untuk kelas 7. Ini kelas 7 ya. Ini saya salah. Ini harusnya SMP. SMP kelas 7 itu jadwalnya adalah bahasa Inggris. Nah, tutornya bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris saya. Jadi nanti mulai hari ini sampai beberapa minggu nanti sampai seterusnya, setiap Rabu kita belajarnya bahasa Inggris. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi kan kita belum kenalan nih. Nah, jadi malam hari ini kita santai-santai dulu aja. Kita perkenalan, pembukaan, terus apa ya? Kita mereview, mencari tahu materi-materi apa yang akan kita pelajari semester ini, khususnya di kelas 7 ini. Jadi kan kalau SMP itu sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau SD mungkin masih nggak terlalu banyak ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau SMP itu sudah masuk ke kurikulum dan nanti masuk diujikan juga. Biasanya sebelum memulai kelas saya selalu membiasakan untuk berdoa dulu. Jadi kita mari berdoa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ini suara saya bisa terdengar semua kan ya? Coba cek. Cek. Suaranya jelas kan ya? Ini ada Mbak Hairun, ada mana ini? Nah, karena kita belum kenalan, jadi malam hari ini kita kenalan dulu. Nama lengkap saya Anik Hanifatul Azizah. Biasanya dipanggil Iza gitu. Miss Iza gitu ya. Terus sayanya orang Kediri. Semester lalu saya masih kuliah di Taiwan. Kebetulan baru beberapa bulan lalu sudah lulus. Jadi sekarang sudah menetap di Indonesia gitu. Ini di sini ada yang sebelumnya sudah ikut kelas KPA yang kejar paket A, atau semuanya baru masuk malam hari ini? Bukan malam hari ini sih. Baru masuk minggu ini untuk mengikuti kelas KPB, kejar paket B. Ada yang udah dari semester lalu gabung di pendidikan kesetaraan Taiwan sini? Baru masuk ya, Mbak Khairun baru masuk. Mungkin rata-rata baru-baru ya ini, masih baru. Oke, jadi perkenalkan nama saya Iza, dipanggilnya Miss Iza aja biasanya teman-teman panggilnya gitu. Ini kelas ini ada Mbak Hairun, ada Mbak apa Mas ya? Biasanya sih lebih banyak cewek ya mungkin memang daripada mas-masnya. Mbak Hairun Nisa, Mbak Mun, Mbak Maulida. Nah, ini salam kenal semuanya.
Mulai sekarang setiap Rabu malam kita belajarnya bahasa Inggris bareng sama saya. Oke? Iya, mungkin ada yang tetangga saya loh. Saya sekarang sudah di Indonesia. Semester kemarin sebenarnya masih kuliah di Taiwan, tapi kebetulan sudah lulus. Gitu. Oke. Tutornya saya. Nah, teman-teman sudah pernah belajar bahasa Inggris belum? Atau mungkin baru malam hari ini dapat pelajaran bahasa Inggris, atau ada yang sudah sering mungkin pernah ikut kursus atau mungkin pernah belajar sendiri. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu gampang banget. Kalau belum, nggak apa-apa. Justru lebih bagus karena kita mulai dari awal nanti yang gampang supaya di pikiran kita pelajarannya itu memang gampang gitu. Udah ada yang pernah ke Singapura ya? Wah, jago dong bahasa Inggris. Kalau saya di Singapura cuma lewat, Mbak. Cuma numpang transit. Iya, nggak apa-apa. Mbak Putri, silakan. Selamat malam, Mbak Putri. 12 tahun. Oh, berarti Mbak Mun. Ini namanya siapa? Mbak Mun. Mbak Hairunisa Maulida, Mbak Putri. Sudah senior ya. Senior. Sudah lama melalang buana di luar negeri berarti ya. Sudah senior sekali. Oh iya, bahasanya pakai Melayu ya, bukan pakai bahasa Inggris. Nah, keuntungannya kalau pakai bahasa Inggris, mau pergi kemanapun kita nggak akan tersesat. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional ya. Jadi nggak cuma di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia itu kan Asia Tenggara. Terus kalau Taiwan, Jepang itu kan Asia Barat gitu ya. Jadi nggak cuma di Asia aja. Kalaupun kita sewaktu-waktu nanti pergi ke Australia misal, atau pergi ke Eropa, pergi ke Inggris, bahkan pergi ke benua mana aja, itu kita tetap bisa komunikasi dengan orang-orang di sana karena kita bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional gitu. Jadi jangan khawatir, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan kayak yang dibilang di sini. Fun with English. Fun itu senang, menyenangkan. Bahasa Inggris itu gampang kok. Jadi jangan dipikir, aduh kok pelajaran bahasa asing itu kelihatannya susah ya, padahal enggak. Bahasa Inggris itu gampang banget. Kalau asalkan kita mau mempelajari dengan serius, itu sebenarnya gampang banget. Apalagi kalau sudah bisa praktek. Kita kan sekarang mbak-mbak ini kan lagi di luar negeri, jadi lebih gampang prakteknya, itu akan lebih mudah banget. Oh ya, ini mungkin sama temennya satu sama lain belum pernah ketemu, silakan kalau mau kenalan dulu. Ada Mbak Hairunisa, Mbak Mun ini namanya siapa ya? Moon itu artinya bulan, ya kan? Mbak Maulida, Mbak Putri. Nah, silakan kalau mau kenalan, atau mungkin di sini temennya sendiri udah kenal. Ya, moon itu bulan ya. Nanti boleh ada yang diganti namanya star. Oh iya, Mbak Moon. Iya, bagus. Namanya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Mungkin nanti bisa diganti Putri itu princess. Mbak Putri nanti namanya boleh diganti jadi princess ya. Hairunisa Putri juga namanya, Mbak Hairunisa. Oke, salam kenal semuanya. Jadi saya ingatkan lagi, nanti selama 1 tahun ke depan atau mungkin 1 semester ke depan, setiap hari Rabu malam kita belajarnya bahasa Inggris.
kita belajar bahasa Inggris itu gampang banget. Kalau saya sih justru pelajaran favorit saya itu bahasa asing. Kenapa? Karena kita tuh pasti belajar hal-hal baru, ya nggak? Kita jadi tahu, oh jadi kalau dalam bahasa Inggris ini tuh artinya ini. Oh jadi kalau orang di luar negeri ini tuh menyebutnya ini, begitu-begitu. Oh nama anaknya. Nama anaknya ternyata. Iya. Nah, sesuatu yang baru itu menyenangkan gitu. Jadi kita bisa merasa fresh gitu, ketemu sesuatu yang baru. Makanya belajar bahasa itu menyenangkan. Jadi jangan khawatir, mungkin ada orang yang bilang, aduh bahasa asing tuh susah. Bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris itu susah. Padahal kalau kita udah nyoba, kita udah belajar, kita seriusin, itu sebenarnya gampang. Gampang banget. Percaya deh, gampang banget. Nah, jadi teman-teman yang di sini nggak boleh ngerasa malas atau terbebani untuk belajar bahasa Inggris ya, karena pelajarannya ini santai, karena baru pengenalan, masih kelas 7 semester 1 itu yang dasar-dasar itu santai banget, jadi gampang banget, nggak usah khawatir, pasti semuanya bisa. Dan nanti teman-temannya yang mungkin sudah kenal dan tahu ikut sekolah KPB juga, terus malam hari ini belum masuk, minggu depan diajakin ya. Mungkin ada yang belum tahu caranya masuk, ada yang belum dapet akun, atau mungkin ada yang masih sibuk, mungkin juga ada yang nggak tahu kalau kita kelasnya itu jam 9 malam, ya kan? Nah, ini silakan kenalan satu sama lain. Mana tahu ada yang satu kota. Ini pada tinggalnya di mana? Taichung, Taipei? Taichung, Taipei, Kaohsiung? Taoyuan, Chungli. Oke, Mbak Un di Chungli. Di Tainan. Wah, jauh. Ujung sana. Kalau saya dulu di Taipei-nya aja. Iya jauh ya, di Tainan. Loh, tapi banyak kok Mbak, teman-teman yang di Tainan, yang KPC kemarin juga banyak. Nah, jadi meskipun Tainan, Chungli, Taipei itu kita tetap bisa istilahnya rembukan bareng di kelas ini ya, karena kelasnya online. Oh, ada yang di Hsinchu, Taichung. Oh, beda-beda berarti. Ada Hsinchu, ada Chungli, ada Taichung, Tainan. Nggak ada yang satu kota berarti ya. Nah, mungkin nanti teman-temannya yang lain yang malam hari ini belum masuk, mungkin ada yang satu kota tuh. Jadi kalau jalan-jalan kan ada teman baru, Mbak. Teman baru. Semua hal-hal yang baru itu menyenangkan, termasuk punya teman baru di kelas KPB ini. Oke, jadi malam hari ini kita perkenalan dulu. Tadi sudah kenalan, terus saya sampaikan materi-materi yang akan dipelajari. Terus nanti kita pengantar materinya sedikit. Besok hari apa sih? Besok itu hari Kamis. Wah, Mbak Mun hari Kamis jalan-jalan nih. Bisa jalan-jalan hari Kamis ya. Oke. Jadi untuk semester 1 ini bagian pertama kita ada mempelajari greetings. Greetings. Ada yang tahu artinya greetings? Jadi semester 1 pelajaran pertamanya greetings, kemudian ada introduction, adjective, place and names, kemudian daily lives.
Wah, jalan-jalan terus ini. Pertama ya, greetings. Nah, ini udah ada yang jago bahasa Inggrisnya. Greetings itu artinya salam, bener. Salam. Greetings itu mana nih? Greetings itu salam. Bener sekali. Greetings itu salam. Nanti kita bahas satu-satu ya. Greetings itu salam. Kalau introduction itu perkenalan. Kalau introduction itu baru perkenalan. Jadi begitu. Nah, kalau belajar bahasa Inggris itu tulisan yang ada tertera ditulis itu sama cara membacanya itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia kan jujur istilahnya, salam ya salam, perkenalan. Tapi kalau bahasa Inggris kita membacanya sesuai ejaan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan A B C D gitu ya Mbak ya, A B C D biasa. Tapi kalau bahasa Inggris A B C D E F G. Makanya ketika ada kata-kata dalam bahasa Inggris membacanya juga dengan ejaan Inggris itu. Misalkan ini dibacanya bukan greetings tapi greetings. E2 ini jadinya I. Greetings. Ini juga gitu. Introduction. Bukan duction tapi introduction. Greetings ini artinya salam. Introduction itu perkenalan. Mungkin kalau masih awal-awal belajar bahasa Inggris itu agak kaku ya, karena belum pernah ngomong bahasa Inggris kan, jadi mungkin agak kaku. Tapi nanti lama-lama kalau udah kebiasaan baca, kebiasaan mendengar, itu nanti nyantol sendiri, jadi udah hafal. Oh, kalau tulisan kayak gini tuh bacanya greetings, kalau tulisan kayak gini introduction gitu. Jadi nanti lama-lama fasih sendiri gitu. Kayak mungkin mbak-mbak itu ngomong Chongwonnya udah pada fasih semua ya. Kalau saya cuma 2 tahun di Taiwan jadi belum fasih. Harusnya kurang lama ya. Kalau teman-teman yang di sini pasti udah fasih nih Chongwonnya. Nah itu dia, jadi berawal dari dibiasakan. Awalnya nggak bisa sama sekali Chongwon bahasa Mandarin, karena terbiasa tiap hari dengerin majikannya, diajak ngomong, terus mau kemana-kemana tanyanya harus pakai Chongwon. Akhirnya terbiasa sendiri gitu. Untuk jalan-jalan sendirian, maksudnya gimana mbak? Nah jadi gitu ya, ini greetings, bahasan pertama nanti. Greetings itu artinya salam. Introduction, perkenalan. Kemudian ada kita belajar beberapa kata yang berhubungan dengan adjective. Adjective itu ini kenapa lemot ya? Adjektif itu artinya kata sifat. Ini kenapa saya nulisnya susah ya?
Oh, bentar. Saya kasih tahu di sini ya. Ini kenapa ininya saya susah ya? Jadi harus nulis pakai gini. Jelek. Ini kata sifat. Bentar, saya tulis di sini ya pertanyaannya. Pertanyaannya Mbak Maulid. Cara membaca huruf hidup. Nah, benar. Jadi dalam bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia juga ada huruf vokal, ada namanya huruf vokal, ada juga konsonan. Yang vokal itu A, I, U, E, O. Selebihnya itu konsonan, mulai dari B, C, D, F, G, dan lain-lain. Nah, yang sesuai yang ditanyakan Mbak Maulid itu yang huruf vokal ini ya, huruf vokal. Cara membaca huruf hidup. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita kan bacanya biasa ya, A, I, U, E, O gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini A, I, U, E, O. Saya tulis sini. A ini dibacanya A, I ini dibacanya I, ini U, E ini dibacanya I, O ini dibacanya O. Nah, benar. Kita tahu dulu yang vokal. Kalau kayak mbak-mbak bilang I love you, I-nya itu kan sebenarnya cuma I doang. Nah, ini dibacanya I, makanya itu bacanya I love you. U-nya kan biasanya U doang ya. I, cinta, U gitu. I-nya dibaca I, U-nya dibaca U, jadi ya I love you. Pokoknya kalau ada A itu bacanya A, ada I bacanya I, U itu tetap U, kecuali dalam suatu case-case tertentu itu U-nya jadi A. Terus E itu bacanya I, O itu bacanya O. Contoh sekarang ya, yang kayak Mbak Maulid tadi bilang, contohnya ada tulisan seperti ini. Bacanya gimana kira-kira? Bisa kebayang nggak bacanya gimana? Ini table, ini artinya itu meja. Membacanya table. Kenapa table? Karena ini A ini kalau dalam bahasa Inggris itu dibacanya A. Jadi cara membacanya adalah table. LE di akhir itu selalu dibaca mati E. Jadi table kayak gitu. Contoh pertama ya ini, contoh A.
Sekarang contoh yang I. Apa ya? I. Ini contoh. Tulisannya tired. Artinya lelah. Membacanya ada yang tahu? Udah kebayang? Membacanya tired. Kenapa membacanya tired? Karena I dalam bahasa Inggris itu dibacanya I. Ini kan? Makanya ini membacanya tired. Lalu, yeps, betul Mbak Putri. Dalam bahasa Inggris, R itu ceritanya orang sana itu apa ya Mbak? Cadel ya. Kalau di kita bahasanya cadel. Jadi nggak bisa bilang R. Makanya setiap ada R itu kalau nggak cuma samar-samar doang, setiap ada huruf R itu pasti dibacanya samar-samar, atau kalau dia di tengah pasti jadi Y. Jadi tired. Bukan tired, bukan. Mereka nggak bisa bilang R. Jadi R-nya cuma samar-samar. Bahkan bisa sampai berubah jadi Y kayak gini. Oh, biasanya kalau orang cadel itu ngomong bahasa Inggrisnya itu enak, Mbak. Lebih apa ya, kelihatan kayak orang Inggris ya. Karena orang Inggris tuh cadel-cadel. Jadi kalau kita punya memang ngomongnya cadel, itu ngomong bahasa Inggrisnya lebih enak gitu. Jadi lebih kelihatan fasih gitu. Mbak Putri nih fasih ya bahasa Inggrisnya. Ini contoh kedua. I dibacanya I. Yang pertama tadi A dibacanya A. Sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga, university. Ini artinya universitas atau kampus. Dibacanya university. University. Kenapa? Karena U itu dibaca U. Gitu ya. Mungkin ini diingat-ingat dari awal. Kalau dalam bahasa Inggris A, I, U, E, O itu dibacanya A, I, U, E, O. Oke? Jadi ada table, ini bacanya table, kemudian tired, kemudian university. Nah, mungkin bisa didengerin kalau saya bilang university, R-nya kan nggak kelihatan ya, R-nya samar karena memang dalam bahasa Inggris tuh R-nya nggak pernah dijelaskan gitu, kecuali kalau di depan, misalkan kata run itu pun ya tetap nggak jelas, samar-samar karena semuanya cadel-cadel gitu orang sana. Dah ya, 3 contoh sudah. Sekarang contoh selanjutnya. Apa ya? E. Ini gampang-gampangan aja. E ini dibaca I, jadi beer. Ada yang lain juga, pokoknya E, apalagi E-nya double 2 itu dibacanya I. Berarti university ya. Gini Mbak Maulid. Kalau ini istilahnya R-nya ini nggak harus kita ganti jadi Y gini, university nggak. Ya tetap tulisan tetap kebacanya R tapi samar-samar gitu. Kalau ini tadi kan karena memang benar-benar di tengah,
Lalu R-nya itu kalau misalkan tired itu memang sudah susah, dan memang kata tired ini membacanya R-nya sangat-sangat disamarkan. Kalau yang university ini samar biasa-biasa, jadi nggak sampai university gitu, nggak ya, tapi university. Pokoknya semua R-nya itu disamarkan. Mau kata apapun itu R-nya samar-samar gitu. Cuman nggak harus kita ganti dengan Y, nggak harus. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin bisa cek di kamus ya, kamus terjemahan bahasa Indonesia ke Inggris. Itu nanti banyak macam-macam kata. Mungkin kelihatannya tulisannya sama tapi cara membacanya beda. Jadi aturan-aturannya itu nggak harus baku seperti ini, nggak, tapi bisa menyesuaikan huruf setelahnya, huruf sebelumnya gitu juga. Jadi university gitu ya. Kan sekarang udah canggih-canggih tuh. Mungkin besok atau kapan di HP atau di komputernya diinstal kamus bahasa Indonesia Inggris, kamus bahasa Inggris Indonesia. Jadi kalau membaca sesuatu bahasa Inggris nggak tahu artinya, tinggal diketik, klik, ketahuan nanti artinya sekaligus cara membacanya. Kan aplikasi sekarang udah canggih-canggih ya, jadi kalau ada kamus itu pasti ada langsung arti dan cara membacanya, dan cara membacanya itu bisa didengerin, jadi kita bisa tahu gitu. Memang awal belajar bahasa Inggris cara membacanya itu juga penting, jadi supaya kita kebiasa gitu ya. Oke. Lalu contoh selanjutnya, oke. Ini sudah A, I, U, E. Sekarang O. Apa ya O? Apa ya contohnya O? O ini nggak selamanya harus kita baca O gitu lah ya. Only. Nah, ini maksud saya Mbak Maulid, nggak selamanya harus kita baca O. Tapi kalau O-nya berada di depan itu kita bacanya biasa aja, only. Octopus, apa? Ghost. Yang di tengah misalkan. Ini ghost, ini artinya hantu. Membacanya ghost. No. Nah, ini benar. No ini juga bisa. No itu artinya tahu ya. Artinya tahu, bukan tahu tapi tahu. No. Nah, nanti mungkin saya kasih, mungkin ya nanti pertemuan selanjutnya saya kasih kata-kata yang mirip-mirip dalam bahasa Inggris. Jadi cara membacanya gimana, tulisannya gimana gitu. Nanti ada. Kalau ini kira-kira udah oke ya. Jadi A itu pokoknya kalau bahasa Inggris itu kita nggak bisa jujur. Kalau bahasa Indonesia kan jujur tadi. Mana? Apa tadi ya? Salam gitu ya, dibacanya salam, SALAM. Tapi kalau bahasa Inggris A-nya itu dibaca A, I-nya itu dibaca I, U-nya dibaca U, E-nya dibaca I, O-nya dibaca O gitu. Jadi nggak selamanya jujur. Tapi ada juga yang misal dibaca apa adanya, kayak go. Nah ini bacanya ya go biasa. Artinya pergi, dibacanya biasa, tetap go. Macem-macem memang. Kalau kita udah banyak baca, banyak tahu, itu pasti nggak perlu menghafal, itu udah kebiasa sendiri. Nah kayak gitu, jadi nggak usah khawatir. Oke. Untuk bahasan yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang penasaran, Miss kalau kata ini bacanya gimana ya?
atau saya pernah dengar kata-kata itu kayak gini tapi bacanya kok kayak gini ya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Hmm, Kalau sudah tidak ada, saya lanjut sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, malam hari ini kita agendanya cuma perkenalan dulu. Bener Mbak Maulid. Huruf konsonan juga kadang dibacanya beda. Jadi kayak mana ya? Misalkan ini, places ini kita bacanya places and names. Introduction. Ini ya perbedaannya ini. Ini pertanyaannya Mbak Maulid ya. Introduction. C-nya ini kita jadikan K. Introduction. Jadi dia mati gitu ya. Tapi ketika di sini bacanya bukan places. Ketika di sini dia berfungsi sebagai K, huruf mati, introduction. Di sini bukan places tapi places. Nah, itu dia. Karena bahasa Inggris itu macam-macam. Jadi huruf konsonan C mana ini? C ada kalanya dibaca sebagai K, ada kalanya dibaca sebagai S. Nah, contohnya yang itu tadi. Introduction. Ini kan K. Terus yang satunya places. Places ini bentuk jamak ya, aslinya place, tempat. Karena di sini tempat-tempat jadinya places. Bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan banyak itu 2 kali. Mata-mata, lari-lari, tempat-tempat, nama-nama, murid-murid. Kalau di bahasa Inggris enggak. Kalau lebih dari satu tinggal ditambahi s atau es. Kayak ini, place ditambahi es jadi places. Murid itu artinya dalam bahasa Inggrisnya student. Kalau murid-murid, students. Saya tulis ya. Langsung ditambahkan s atau es. Contoh, murid. Murid itu student. Murid, murid, students. Kursi itu chair. Kursi, kursi, kursi itu chairs.
Nah, ini tambahan lagi. Dalam bahasa Inggris, kata lebih dari satu itu langsung ditambahkan s atau es. Misalnya murid itu student, murid-murid, bukan student-student tapi students. Kursi itu chair, kursi-kursi itu chairs. Gitu ya. Bisa difahami? Gampang ya. Nah, ini ada sedikit tips and tricks belajar bahasa Inggris biar lebih gampang. Itu kita bisa siapkan buku catatan. Misalkan teman-teman memang sukanya nyatat, atau mungkin ada yang cuma memang sukanya online aja gitu. Jadi kalau memang suka nyatat, ada kata-kata baru yang belum pernah dengar, terus pengen diingat terus, silakan langsung dicatat. Catat kata-kata yang belum pernah Anda dengar, dicatatnya seperlunya aja. Jadi inti-intinya aja. Kalau penjelasan detailnya nggak usah dicatat. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kayak ini tadi saya suka ya. Jadi begitu mbak-mbak ada yang nggak tahu, terus ada yang penasaran, langsung ditanyain aja. Jadi nggak usah nunggu akhir nanti udah mau selesai atau gimana, nggak usah. Pokoknya langsung tanyain aja, gitu ya. Lalu apa lagi yang saya bilang? Jadi nanti kalau misalkan ada buku catatan itu silakan catat yang inti-intinya aja. Karena saya di sini kan bikin slide ini, saya bikin PowerPoint ini, presentasi ini nanti setiap di akhir pelajaran, akhir semester atau tengah semester itu slide-slide-nya pasti saya bagikan. Jadi saya upload di grup supaya teman-teman bisa ngunduh biar dipakai belajar. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti materinya semuanya pasti dapat. Kita ada buku panduan juga ya. Ada buku modul. Terus slide-slide saya ini ngambilnya dari buku modul itu. Cuman saya bikin lebih ringkas supaya lebih gampang difahami gitu ya. Lalu ini contoh greetings. Materi pertama kita itu greetings. Itu good morning. Ini kan sudah pasti hafal semua ya. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Penggunaannya sekarang. Kalau good morning itu kan selamat pagi artinya. Good morning itu selamat pagi, dipakainya pas pagi hari aja. Terus good afternoon itu selamat siang. Nah, tapi kalau kebiasaannya orang di luar negeri, siangnya dia itu bisa sampai pada sebelum terbenamnya matahari. Nah, good evening ini meskipun artinya selamat sore, tapi dipakainya setelah terbenamnya matahari sampai malam. Karena good night ini cuma dipakai untuk kalau mau tidur. Jadi selamat istirahat itu baru good night, bukan selamat malam. Bisa ya difahami? Oke, kita lanjut. Nah,
Seperti saya bilang tadi, karena malam hari ini kita agendanya masih perkenalan sama mereview materi-materi yang akan dipelajari. Jadi saya belum kasih materi yang banyak, cuma perkenalan dikit tadi, terus dasar-dasarnya dulu kayak gini-gini tadi, sesuai yang teman-teman tanyakan tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, oke, alhamdulillah ya. Berarti udah cocok, bagus, sesuai yang ditanyakan juga ya. Jadi nanti seterusnya kayak gitu aja. Jadi kalau ada yang nggak paham langsung tanya, terus ada yang penasaran langsung tanya juga. Jadinya semuanya juga bisa tahu ya ilmunya gitu, meskipun dikit-dikit, yang penting bermanfaat. Sip. Oke, terima kasih Mbak Maulid. Yang lainnya ada yang mau tanya dulu? Masih ada yang penasaran mungkin? Kalau misalkan sudah nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa teman-temannya dibilangi ya. Oh ya, nanti habis ini saya upload modulnya. Sudah dibagikan modul apa belum? Dari sekolah udah dikasih modul yang buku atau belum? Atau mungkin bukunya cuma buku elektronik aja? Belum ya? Kalau gitu nanti saya upload dulu modulnya. Silakan diunduh di grup Facebook ya. Terus nanti mungkin dari sekolah ngasih buku hard copy juga, tapi dikirim ke rumahnya kan pastinya butuh waktu, jadi belum bisa cepat. Nah, makanya enaknya pakai buku elektronik aja. Oke? Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, oh, kalau modul-modul pelajaran lain ada. Berarti mungkin pelajaran-pelajaran tertentu nggak ada modulnya gitu ya. Kalau nggak ada, berarti kita pakai buku elektronik aja. Toh kita juga, saya selalu bikin slide kok. Jadi ringkasan materinya nanti semuanya ada di slide. Kalau teman-teman mau belajar tinggal diunduh terus dibuka lagi slide-nya. Oh, gitu. Oke. Oke. Nanti saya kasih modul yang elektronik juga ya. Boleh dijadikan bahan bacaan juga. Jadi nggak usah dibatasi, mau berapa modul juga nggak masalah. Karena semuanya nanti saya tetap rangkum. Basic grammar. Itu lebih tingkat lanjut, Mbak. Basic grammar itu, wih, udah keren itu. Nanti kita bahasnya dari yang dasar-dasar dulu. Mulai dari pengenalan kata, percakapan dasar gitu dulu. Basic grammar nanti di bab akhir-akhir. Baru kita belajar grammar. Grammar itu apa sih? Grammar itu tata kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya itu, tata kalimat. Ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, intransitif gitu itu ya. Oke. Untuk malam hari ini sampai di sini dulu aja karena kita masih pengenalan.
minggu depan jangan lupa teman-temannya diajak ya. Kalau mungkin ada yang belum tahu caranya, dikasih tahu. Oh, cara loginnya kayak gini loh. Kita masukin username, password gitu. Terus kelasnya tetap setiap jam 9 malam. Nah, telat-telat paling cuma telat 5 menit, 10 menit gitu ya. Iya, dibaca-baca aja dulu, Mbak. Tenang aja pokoknya. Kalau semakin banyak baca itu nggak perlu menghafal, kita udah paham sendiri kok. Oke? Okay? Karena oh iya, soalnya memang mungkin lebih kompatibelnya Wizik ini lebih enak, lebih leluasa di laptop. Tapi nggak masalah Mbak, tetap bisa kok. Banyak kok yang pakai HP juga. Mungkin agak susah di awal, tapi kalau udah jalan udah bisa ya. Oke? Okay? Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa bersama-sama. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sama ini ya, jangan lupa mungkin nanti di add Facebook saya. Tadi yang posting di grup kelas itu kan Facebook saya, silahkan di add supaya kita berteman di sosial medianya. Nanti kalau ada pertanyaan, misal masih belum paham tugasnya atau apa, jadi bisa tanya-tanya langsung gitu. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Minggu depan semoga lebih ramai lagi ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat malam hari ini tadi perkenalan kita, jadinya saling kenal satu sama lain. Selamat malam, sampai beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. You are welcome.